kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, terberkati hidupnya. Amin. Kali ini judulnya adalah Dia yang tidak memilihmu. Bagaimana sekarang perasaan dia? Ya, atau mungkin bisa kita lihat keadaan dia sekarang bagaimana ya. Jadi kita lihat dulu ya. Dia ini yang tidak memilihmu itu siapa sih ya? Kemudian kita lihat juga kalau tidak memilih kalian ya. Dia memilih siapa ya? Atau apa yang dia pilih? Dan pastikan sekali lagi ya, kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Karena kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian, karena ini adalah bacaan secara general. Jadi energinya banyak orang ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Dan energi kartu tarot ini bisa terbolak-balik ya. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Belum tentu resonate ya, dan juga jangan terlalu dipercaya 100%, tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian bacaan saya ini memang sifatnya timeless ya, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian bisa menontonnya ya. Dan mungkin memang saat itu kalian tertarik energinya untuk memang diarahkan untuk menonton ini. Mungkin ada pencerahan yang penting untuk kalian ya. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya lebih kepada afirmasi positif atau mungkin nasihat-nasihat daripada segedar prediksi-prediksi aja. Jadi untuk yang tidak suka dengan nasihat-nasihat, bagi yang tidak suka untuk pembacaan bertele-tele dan detail, mungkin yang terbiasa dengan begini langsung arti ya, langsung bisa menjawab ya arti dari judul-judul yang ditampilkan ya. Kalau saya enggak, soalnya jadi di awal saya selalu omong kalau saya selalu bilang bahwa kalau memang kalian tidak suka dengan bacaan yang detail dan tidak suka dinasehatin atau mendengarkan pencerahan, berarti kalian tidak cocok dengan video-video saya ya. Bacaan saya tidak bisa membacakan halu, membuat halu ya, atau ngarang. Saya bacakan sesuai arti ya. Sekali lagi ini bacaan general ya. Kalau ingin dibacakan secara pribadi, permasalahan pribadi ya, untuk kalian sendiri, khusus untuk yang benar-benar membutuhkan dan serius ya, silakan daftar, ketik daftar ya di WA saya. Nomor WA saya ada di setiap deskripsi video-video saya ya. Daftar saja, no telepon ya, nggak calls ya. Kalau yang telepon saya blokir karena mengganggu. Karena pembacaan saya semuanya lewat video call. Saya lebih interaksi dan kalian bisa melihat cara saya menarik kartu. Jadi bukan lewat chat atau voice note ya. Juga dengan foto enggak ya. Dengan benar-benar live ya. Begitu. Semua pembacaan saya berbayar ya. 100.000 per 20 menit ya. Berlaku kelipatan. Oke. Bacaan-bacaan saya, video-video saya yang di TikTok itu semuanya hanya potongan-potongan dari video full saya yang di YouTube. Saran saya nonton yang di YouTube karena itu kalian bisa memahami sepenuhnya, bukan sepotong-sepotong seperti yang saya tampilkan di TikTok. Yang di TikTok itu saya potong-potong karena ya durasi ya, maksimal 10 menit. Oke. Di sini ada cerita apa sih? Kenapa dia tidak memilih kalian ya? Memang dia di sini itu orangnya memang pasif ya. Orangnya itu tidak banyak aktif. Mungkin dulunya aktif, lambat laun enggak. Melorot atau mungkin mengendor ya. Dulu kencang, sekarang kendor. Kemudian lebih banyak membuat kalian menunggu, membuat kalian bingung ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya lebih kepada hubungan yang sifatnya itu banyak menanti-nanti ya, tunggu-tungguan ya. Ada yang LDR juga ya, LDR ya. Kemudian banyak keinginan-keinginan yang tertahan. Bisa dari dia juga, bisa dari kalian yang menahannya. Jadi nggak bisa lost, nggak bisa nggak bisa bebas gitu loh jiwa, seperti jadi terkungkung dengan energi-energi tunggu menunggu
ya. Di sini memang ada sosok yang bukan manipulatif, orang yang kaisar itu seperti apa ya? Kaisar itu kan pemimpin ya. Kemudian yang punya ambisi, punya kontrol ya. Harus untuk merealisasikan sesuatu itu punya ambisi gitu. Punya rencana-rencana. Dan dia memang sekilas memang saya lihat memang orang yang punya kekuatan ya. Punya kekuatan dalam artian mungkin kalian itu seperti apa ya, di bawahnya dia gitu loh. Apa ya? Dalam kungkungannya dia, karena dia manipulatif kalau saya lihat. Walaupun gak manipulatif, dia itu sosok yang punya power, seperti itu ya. Kemudian di sini dia yang tidak memilihmu. Karena di sini memang ada cinta segitiga. Entah kalian atau orang yang kalian fokuskan ini ya, itu punya cinta segitiga, Three of Water. Di sini The Emperor ya. Jadi entah kalian di posisi yang mana ya. Di sini dia itu memang lebih memilih hal-hal yang sifatnya bisa menyenangkan. Seperti makanan dan minuman. Kalau dibilang kebutuhan iya, tapi dia pilih yang enak ya, yang penampilannya cantik ya, bukan makan sekedar makan. Ya, ada ada apa ya, guyonan seperti ini. Masa makan tempe terus gitu, atau masa makan steak terus? Coba dong sekali-sekali apa botok. Botok. Botok itu orang Jawa makan. Bukan botok ya, mungkin kali-kali sop gitu ya. Jangan steak terus. Kadang-kadang ini rujak. Seperti itu. Jangan ini matcha terus ya, teh sekali-sekali kopi atau mungkin sekali-sekali soju. Seperti itu ya, yang memabukkan. Jadi ada cinta segitiga, di mana kalian mungkin di pihak yang tidak terpilih ya. Dan di sini ada yang namanya juga Ace of Fire. Ace of Fire itu lebih ke wands ya. Energi Leo banyak, Aries, Sagittarius banyak ini ya, yang berelemen api. Kalau secara tindakan orang ini memang kayak kadang-kadang itu kayak gencar ya. Kekuatan penuh ya, kayak Power Ranger. Ya, kekuatan penuh merealisasikan sesuatu yang dia inginkan kepada kalian. Kalau awal-awal sih memang gencar ini saya lihat. Ya, kemudian kemauannya, kemudian ketertarikannya kepada kalian itu gencar. Karena mengejar, ya. Mengejar apa? Ada yang dia kejar awalnya itu. Ya kenikmatan, ya. Kalian mungkin dilihat mungkin beda. Ya, beda. Seperti itu. Atau mungkin dia ini memang orang yang kalau sekilas saya lihat, orang ini memang suka yang namanya senang-senang ya, sesuatu yang indah, yang menarik, yang menggairahkan secara visual juga. Orang ini ingin dimanjakan secara visual, artinya suka lihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, seperti itu. Ya, mudah silau ya dengan sesuatu. Maka dari itu di sini itu mudah termanipulasi oleh seseorang yang sifatnya magician ya. Ada manipulasi. Kalau ada orang yang bisa membuat dia percaya, merayu dia. Waduh, katut, hanyut seperti itu. Di sini ada Tree of Air ya. Tree of Air itu lebih ke elemen udara, lebih ke sword ya. Akhirnya di sini ada yang terluka. Ini bisa kalian ya, bisa juga kalau dilihat kalau kalian itu posisinya emperor ya, yang lebih maskulin ya, lebih menguasai ya, lebih punya power ya. Ini membuat yang satunya itu, pihak satunya ya, ini bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan, ini banyak sakit, banyak luka. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena termanipulasi kalian. Ya, tertekan. Dia mungkin kalau emperor, yang sosok emperor ini yang punya menghadirkan orang lain atau memilih orang lain, padahal kalian sudah termanipulasi secara pikiran, mungkin jiwa dan lain sebagainya, itu sudah terfokus sama dia karena percaya sama dia. Tapi ternyata dia kemudian nggak memilih kalian, ya. Kemudian kalian jatuh terpuruk dan sedih, ya.
seperti itu. Mana tadi? Bottom of the deck-nya. Iya, kalian hanya bisa menunggu, mengharapkan apa yang namanya kedatangan, atau mungkin seperti welas asih, masa nggak ada belas kasihannya sih. Jadi seakan-akan kalian jadi seakan merengek sama orang ini, ya. Sekalipun mungkin kalian nggak merengek, dalam hati kecil kalian nelongso, ya, nelangsa seperti itu. Oke, jadi sekali lagi pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang seperti ini. Kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, kalian bisa boleh ikuti terus untuk mengambil pencerahan atau afirmasi positif, nasihat-nasihat atau hal-hal yang sifatnya manfaat positif dari bacaan ini. Tapi kalau memang ceritanya sama, monggo silakan diteruskan disimak ya. Kalau dari zodiak dari sun saja ya. Jadi yang biasa ditampilkan di tarot itu zodiak itu sun. Sebenarnya kalau secara astrologi bukan hanya sun saja. Sun itu dari tanggal lahir aja. Bukan dari menit kelahiran, jam kelahiran, juga dari planet-planet atau mungkin house ya. Banyak kalau harus dipelajari soal astrologinya. Yang umum saja ya, saya bacakan untuk zodiaknya. Kalau energi yang banyak fire tadi sudah saya sebutkan, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian ada Emperor, ini juga api. Elemennya Leo, Aries, Sagittarius sangat kuat. Magician itu udara ya, udara ada ya, agak lumayan ya. Gemini, Libra, Aquarius. Kalau Cups ada, ini lebih ke water ya, elemen air itu Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau Capricorn, Virgo, Taurus mungkin ada. Ini hanya tambahan saja, jangan dijadikan acuan, nggak bisa ya. Ini tarot. Kalau murni tarot nggak ada, sebenarnya nggak pakai begitu-begitu, lebih ke elemen saja. Kalau mau dikaitkan dengan zodiak itu, kalau lebih ke astrologi itu rumit. Jadi sebenarnya ini hanya tambahan, jangan dijadikan acuan. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, inisial saya nggak ada, memang nggak perlu dilihat inisialnya ya. Sebenarnya itu hanya tambahan aja untuk memperkuat saja. Kalau nggak ada ya nggak ada masalah, yang penting bacaan kartunya. Ngono lho rek ya. Begitu pula dengan zodiaknya. Kita lihat inisial ya sekalian ya. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama kesayangan, nama julukan, atau nama apapun lah ya. Yang jelas ini hanya tambahan ya. Oke. Wah kerek, banyak sekali ya. Perlukah saya kurangin? Nggak usah ya. Ini kayaknya valid deh, banyak yang nonton rupanya. Oke, saya bacakan. Oke. Sebentar ya, teman-teman ya, sabar. Masih nutut di sini. Q. Enggak saya kembalikan memang. Biarlah seperti ini. Ini ya, ini inisial. Wakere. Sampai, oh ada L. Sampai K cukup. L ya. W Q R E X A. K O C B F H P N L. Oke. Ini dia yang tidak memilih kalian karena mungkin dalam cinta segitiga dan memilih yang lain. Oke. Kenapa dia memilih yang lain? Kenapa nggak pilih kalian ya? Kalaupun itu memang cinta segitiga, apa sih sebenarnya yang sehingga dia mungkin meninggalkan atau mungkin secara begitu saja meninggalkan atau dengan penjelasan. Sebenarnya apa yang membuat dia bukan meninggalkan, tidak memilih kalian ya. Kita lihat apa sih yang membuat dia tidak memilih kalian. Sepertinya ini bacaan bakalan lama. Semoga kalian mau sabar nonton ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share ya video-video saya di YouTube ya. Yang sudah subscribe semoga berkah untuk kalian.
Dan untuk yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe. Sekali lagi, yang juga di TikTok dan Instagram, walaupun itu potongan-potongan saja, kalian bisa tonton selengkapnya di YouTube. Terima kasih yang juga sudah follow ya. Semoga berkah untuk kalian. Oke. Di sini 7 koin. Oke. Memang ya, seorang emperor ini yang saya bilang sosok kaisar maskulin ini, orangnya maskulin belum tentu laki-laki sayang ya. Bisa perempuan tapi energinya maskulin ya, punya power, mandiri, tegas, punya prinsip, bisa mengatur, punya tanggung jawab yang besar. Nah, itu termasuk maskulin ya. Di sini orang sosok maskulin itu memang punya apa ya? Pertama memang punya banyak keinginan. Kemudian dia itu kenapa tidak memilih kalian? Karena ini terkait sama hal-hal yang sifatnya itu apa ya? Ada yang dia tanamkan ya kepada orang yang dipilihnya ya. Dia mungkin menanamkan mungkin investasi ya, bisa dibilang investasi. Mungkin sudah pernah, mungkin kalau memang kalian dari posisi orang ketiga ya, berarti kan dia sudah menginvestasikan banyak dong dengan pasangannya kan begitu ya. Kalau kalian pasangannya, mungkin dia sudah menginvestasikan banyak kepada orang ketiganya ya. Kalau pasangan pastilah investasi anak ya, nafkah dan lain sebagainya. Ya, kalau orang ketiga bisa jadi juga ada investasi di sana, mungkin sudah memberikan banyak hal yang sifatnya materi dan di sini pokoknya yang dia pilih ya, yang dia pilih ini karena dia sudah banyak investasi dan dia menunggu gitu loh, menunggu hasil dari apa yang dia investasikan di sana ya, apapun ya, seperti itu. Seperti nggak mau rugi. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada Hangman ya. Karena di sini dia merasa hubungan dengan kalian itu seperti orang digantung terbalik. Nggak bisa kemana-mana ya. Terlalu banyak pengorbanan versi dia ya. Atau mungkin dia juga memikirkan bahwa kalian banyak berkorban. Sehingga sudah jangan sama saya, udah ini harus dihentikan. Kasihan juga sama kalian. Karena pada prinsipnya dia itu orang yang punya hati yang luas ya. Orangnya ini kalau bisa dibilang mungkin menurut kalian itu dari sudut pandang kalian orang yang gak bijak. Tapi sebenarnya orang ini penuh pemikiran ya. Pemikirannya itu matang sehingga dia itu dalam memutuskan tidak memilih kalian itu dengan pertimbangan yang matang. Ya, dengan memantau dulu, mengevaluasi, tidak serta-merta. Jadi kalau dibilang tiba-tiba dia meninggalkan atau tiba-tiba dia tidak memutuskan dan tidak memilih kalian, itu sebenarnya pertimbangannya tidak tiba-tiba, dia pemikirannya sudah lama, sudah dia pikir matang-matang. Dan di sini dia bukan orang yang kejam. Saya lihat orang yang penuh kasih ya, punya keluasan hati. Kalau soal berteman, soal hubungan yang hubungan kasih ya, dia masih mengasihi kalian gitu loh. Ya. Kemudian di sini memang tidak bisa dipungkiri karena cinta segitiga. Ada yang memang lebih berat buat dia adalah keluarga yang bahagia. Ya, dia menginginkan satu keluarga yang bahagia, hubungan yang sukses terpenuhi. Ya, kemudian ingin kesempurnaan cinta. Ya, kalau memang dia tidak memilih kalian, ini memang yang dia harapkan adalah sebuah hubungan yang memang benar-benar yang dia inginkan. Ya, jadi dengan kalian itu adalah bukan yang dia inginkan. Ya, jadi mohon maaf, saya nggak bisa membuat bacaan yang membuat kalian senang tok. Ya. Ini pahit ya, tapi jangan dilihat dari pahitnya, pasti ada pesan positifnya untuk kalian ya. Asal kalian mau terbuka terhadap sesuatu yang sifatnya positif. Kalau kalian sudah nggak mau yang namanya nasihat ya, hal-hal yang sifatnya
pencerahan menuju ke arah yang baik, yang benar ya. Saya mencoba membacakan dengan konsep pembacaan yang benar ya. Artinya apa? Tidak keluar jalur ya. Keimanan, semua agama nggak boleh meramal. Jadi nggak boleh melihat hal yang ke depannya. Saya juga nggak melihat hal yang ke depannya. Rezeki, maut, jodoh juga itu wewenangnya Tuhan. Saya juga nggak mau melanggar itu. Jadi untuk kalian yang tidak suka ya, tidak sepemahaman, sok ini sok itu, monggo silakan. Saya akan tetap berprinsip seperti ini. Karena supaya ilmu saya barokah, berkah untuk yang nonton. Juga yang nonton juga keimanannya tidak tergoyah atau keluar jalur. Itu saja yang saya jaga. Kalau saya mau loh, saya akan banyak duit ya. Ya banyak duit pasti. Tapi bukan itu yang saya kejar. Duit iya. Saya mau, saya suka ya. Maka dari itu pembacaan saya berbayar, bukan gratis ya. Tapi paling tidak ada tanggung jawab moral untuk membacakan seperti ini ya, bukan hanya duit gitu. Duitnya banyak Kak barokah, kena penyakit podohai gitu loh ya. Jadi mohon dimaklumi ya, kalau nggak suka gak apa-apa rek, gak usah ditonton gitu. Pokoknya aku kayak gini, ngono ae, simple, so simple. Sing komentar elek-elek jarno ae ya, yang komentar jelek biarin. Berarti kan energi dia yang nggak mau positif, berarti kan kasihan. Semoga tidak disesatkan gitu aja gitu. Dan bebas kok memilih tayangan ya. Oke, di sini kenapa dia tidak memilih kalian? Ya, memang secara emosional ya, dia itu mencari kepuasan emosional, kepuasan seksual, kepuasan fisik, kesenangan yang sifatnya happy ya. Kemudian mungkin saya lihat di sini, walaupun di sini hubungan kalian agak lama ya, lumayan lama. Walaupun nggak lama itu merasuk ke dalam sukma gitu loh. Jadi susah, membuat kalian itu sedih banget ya. Kan hubungan yang stabil. Six of Swords ya, melarikan diri atau mungkin fokus kepada hal yang lain. Dan kemudian memulai sesuatu yang sifatnya menguntungkan buat dia. Ya, itu bagi dia. Ya, jadi dia, kenapa dia meninggalkan kalian itu tadi? Ya, sebenarnya dia orang yang penuh kasih, tapi kebablasan. Kasihnya ada berhamburan. Tapi lebih kepada pengen seneng ya, lebih seneng ya. Dia berharap tidak bersama kalian itu bisa menemukan sesuatu yang bahagia. Itu pikirannya dia ya, seperti itu. Dan mungkin sisi positifnya di sini nggak semuanya negatif. Dia nggak ingin kalian itu terapa ya, selalu berkorban, selalu ini gitu. Sudut pandang dia kan nggak mesti ya. Kita nggak bisa memaksakan seseorang sudut pandangnya sama dengan kita, nggak bisa, Kak Isore ya, nggak usah memaksakan. Jadi seperti itu alasan dia. Kenapa dia tidak memilih kalian. Oke, kemudian kita langsung lihat ya. Kalau sekarang Bunda, ya, Mbak Yuli, ada yang panggil Juliku. Oh ya, Mas Broku, Mbak Broku, ya. Di sini kita mau lihat bagaimana saat ini perasaan dia kepada kalian. Atau mau dilihat kondisinya dulu, ya. Lihat kondisinya dulu. Lama nanti videonya, ya apa? Gak apa-apa tarik. Oke, kita lihat ya. Kondisi dia saat ini seperti apa? 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 Kondisi si dia. Loh? Lah kok ini rek? Kelihatan nggak? Oke. Murung, sedih, patah semangat. Kondisi dia. Ya. Kenapa kamu murung? Bukankah ini pilihan kamu untuk tidak memilih saya? Kan kalian bertanya seperti itu, ya. Karena saya itu memang banyak mau ya, ingin menemukan, mempelajari, discovery, mencari-cari, terlalu banyak analisa dan terlalu sesuai dengan pikirannya, mencari apa yang
sesuai dengan keinginannya. Ternyata rupanya di sini dia murung sedih, kenapa? Karena yang dia pilih tidak sesuai ekspektasi dia. Nah, koyo ngono rek. Ya. Oke. Oke, kondisi dia saat ini. Kondisi dia. Oke, mencolot. Pencarian, dan dia masih mencari-cari. Tetap apa sih, mana kebahagiaan saya? Mana yang saya inginkan? Dan dia dalam kebingungan kalau saya lihat, karena murung sedih patah semangat. Dia tidak tahu apa yang dia cari saat ini. Ya. Walang gledek rek. Gledek itu apa ya? Gledek itu apa ya? Oh alah, cuman gitu tok gitu loh. Apa ya? Dan di sini ketekunan ke. Dia sedang tekun, ya, kondisi dia. Tekun mungkin tekun cari uang ya. Tekun mencari kebahagiaan kalau saya lihat. Mencari-cari kebahagiaan. Apa-apa apa ya? Kayak orang bingung, nggak punya pegangan, pengen cari bahagia tapi nggak tahu yang cari. Bahagia sudut pandang. Nah, dan dia tetap mencari passion. Oh, jadi dia sekarang itu sebenarnya secara hati nggak damai. Jiwanya itu murung sedih. Tapi dia mungkin bisa di cover dengan seperti tampaknya seneng. Karena mungkin dia keluar masuk kafe, pergi-pergi, foto posting-postingnya itu kayaknya happy. Padahal dia itu mencari kebahagiaan nggak nemu. Hanya menuruti passion, gairah, semangat, sesuai dengan keinginan dia. Sebenarnya hatinya nggak tenang. Ini kondisi dia. Oke, ya. Supaya nggak terlalu lama rek pembahasan ini. Kita lihat perasaan dia sekarang kepada kalian apa sih? Pasti kalian merasa gini. Pasti, semoga dia menyesal. Semoga dia begini dan begitu. Gak usah, bisa. Kalian itu tidak dipilih ya. Kalau sudah nggak dipilih, istilahnya gini loh, kasar ya. Kalau orang Jawa Timur seperti saya itu kasar. Kalian dibuat dijadikan sampah, ya, nggak dipilih. Dia memilih yang lain. Saya pikir tadi memilih pekerjaan, ternyata enggak, memilih orang lain, ya, memilih hasratnya, ya. Kalau nggak dipilih berarti kan kalian sampah, ya. Berarti ya kalian nggak usah. Kalau gitu kalian juga menganggap dia, ini kasar ya, mungkin saya kasar, supaya kalian juga terbuka. Kalau yang halus-halus kalian nggak ngerti-ngerti lah, ya, repot kadang-kadang saya merasa repot kalau dijelasin nggak ini ya, yang halus-halus, mendayu, syahdu ya. Jadi kalau kalian dijadikan sampah, ya anggap saja ya sudah kalau gitu, bukan balas-balesan ya, tapi kita harus punya pikiran lah, kita dibuang kok, ya. Buang dia dari hati dan pikiran kalian, dianggap sampah juga, dianggap sampah. Artinya kalian tidak usah sampah yang sudah dibuang kalian umek-umek lagi, kotor. Sudah, anggap saja nggak ada. Kalian nggak usah bingung, apakah dia kena karma, apakah dia menyesal. Dia pasti mengejar saya untuk kembali. Dengan bangganya kalian, tahu rasa lu. Nggak penting, ya nggak penting. Karena dia bukan siapa-siapa lagi. Dan kalian layak untuk mendapatkan kebahagiaan yang jelas bukan dari dia. Dia sudah nothing, bukan apa-apa. Tapi kalau kalian masih memikirkan bahwa, syukurin lu, makanya, rasain sekarang bener dia kayak, berarti kalian juga ikut nggak sehat, ikut nggak sehat. Kalian mau sehat apa enggak itu pilihan. Loh saya mangkel, ya sudah, pilih aja terus turuti mangkelnya. Kalian nggak akan sehat, nggak akan sembuh, dan nggak akan pernah bahagia. Bahagianya semu, paling sebentar. Nggak ada kedamaian hati yang gitu lah. Yang titiknya, kalau ini titik puncak kebahagiaan nggak bisa dapet. Karena ya itu tadi, energi kalian buat negatif, gimana kalian bisa menikmati sesuatu yang positif? Nggak bisa. Udahlah. Selama kalian masih mangkel, sampai masih pegel. Lawang sebenarnya kalau nggak dipilih itu alhamdulillah kok kalau menurut saya. Lawang orangnya kayak gini kok kalian berat. Orangnya masih mencari terus. Untung kalian sudah ditunjukkan sama alam semesta bahwa dia nggak bagus. Masih mencari passion, masih mencari kesenangan. Ya, kalau saya nggak mau mencari orang yang cinta sama kita, bukan mencari kesenangan sendiri kan gitu, ya kan? Masalahnya saya rumah tangga. Umpamanya ya,
Masalahnya saya ini sudah rumah tangga. Ya kalau memang rumah tangga, tetaplah logika harus jalan. Toh pasangan kita itu juga bukan punya kita kok. Kalau kita tetap beratin dia, lupa sama yang punya itu Tuhan, ya. Kita cuma fokus kepada pasangan kita, lupa sama doanya, lupa sama harapannya ke Tuhan, lupa bahwa kita nanti akan kembali sendiri-sendiri kepada Tuhan. Ya kan fokus ke situ terus. Waduh, rugi. Gitu loh. Di sini key, ya. Benar. Hati dia terkunci sebenarnya kepada kalian, ya. Tapi apa daya? Dia ada ular. Ya, ular ini energi di luar diri dia. Bisa apapun yang sifatnya melilit dia. Bisa nafsu dia, ya kalau nafsu dari dalam diri sendiri. Ada hal-hal yang menggiurkan. Maka dari awal saya bilang, secara visual orang ini mudah tergoda. Ya, kalau ada godaan, lah kalau kalian nggak dijauhkan sama orang kayak gini, betapa nelangsanya hidup kalian terus menerus. Harusnya bersyukur. Dihilangkan dari orang-orang yang mudah tergoda dengan hal-hal lain. Bukan pada pasangannya, bukan fokusnya membahagiakan pasangan, tapi mencari kesenangan mengikuti hasrat dan nafsunya sendiri, ya. Dan di sini cloud, ya. Memang dia menutupi kepada kalian bahwa dia mungkin dalam keadaan murung, sedih, tidak tenang. Yang ditunjukkan yang bagus-bagus saja. Ya. Sementara perasaan dia sebenarnya sudah di sini key, terkunci pada kalian, dan di sini anchor. Walaupun dia berusaha kapalnya, ya seumpamanya dia kapal itu menjauh, tapi masih ada jangkarnya, tetap melekat. Sebenarnya dia nggak bisa kemana-mana, tetap ingat sama kalian. Dan kalau dibilang secara passion, dia kan orang yang bernafsu, ya, bergairah, yang suka senang-senang. Sebenarnya passionnya itu sama kalian, gitu loh. Di sini mungkin kalau kalian yang dengar seperti ini kemudian happy, jangan happy dulu, ya wis biarin. Dia mau seneng, dia mau susah, mau apapun. Sebenarnya kalau kalian sudah healing dan kalian sudah positif, sebenarnya sudah nggak ngaruh. Mau datang, mau pergi, ya kan? Atau mau seneng, mau apa, udah nggak ngaruh. Yang penting kalian bagaimana, bukan dia bagaimana, kan gitu. Oke? Jadi ini perasaan dia. Ternyata kepada kalian saat ini tuh, kalau dibilang menyesal, belum ke arah menyesal, karena di sini dia masih mencari, kan seperti yang saya bilang tadi. Tapi ingat terus, nggak bisa. Seandainya saya bisa bilang di sini, adapun orang lain, ya, adalah orang banyak atau orang lain di dalam hidupnya dia saat ini, ternyata juga tidak lebih daripada kalian dari sudut pandang dia, gitu loh. Ternyata setelah dijalani, setelah tidak memilih kalian. Ngono lho rek. Paham ya? Oke, kalau gitu kita lihat saran. Kalau sudah seperti ini, harusnya saya gimana sih? Mbak Yuli, ya. Harusnya saya harus gimana? Apakah saya harus melupakan? Ya harus. Gak usah dilihat dari kartu pesan. Ya lucu aja kalau kalian gak melupakan orang kayak gini, ya kan? Wong dia sudah gak memilih kalian, kok kalian ngotot? Ya kan? Masalahnya saya sudah punya anak. Anak itu juga titipan. Ya kalau memang kalian merasa diamanahkan, mempunyai anak, ya tanpa dia pun jangan terus semua akhirnya dikait-kaitkan. Akhirnya kemelekatan sama anak, sama hal yang sifatnya duniawi. Wong semua itu bukan punya kalian kok, sebenarnya cuma dititipin. Ya bagaimana kalian melakukan segala sesuatunya untuk anak, untuk dia, ya, sekalipun sudah disakiti seperti ini, tapi karena Tuhan, bukan karena dia atau karena dia anak kalian, bukan, tapi karena Tuhan. Nah, kalau dasarnya seperti itu, semuanya serba lillahi ta'ala, artinya akan ikhlas. Tapi kalau tidak karena Tuhan, pasti saya kira gerundel. Apa gerundel? Ngeluh, ya, ngeluh, dan terasa berat. Kalau sudah berat sama Tuhan, apalagi Tuhan sama kalian, ya kan gitu. Banyak-banyak doa yang jelas. Kalau sudah diberikan seperti ini, bukan Tuhan memberikan cerita-cerita yang menyedihkan seperti ini. Mungkin menyedihkan dari sudut pandang kita yang tidak tahu, ya. Seperti saya ini yang serba nggak tahu, ya. Akhirnya kan harus mohon petunjuk supaya tahu,
supaya bisa tahu apa sih hikmahnya. Dengan apa? Ya dekat sama Tuhan dong, bukan dekat sama tarot reader dong. Bukan dekat sama dukun dong, gitu. Gitu. Logis aja, Rek. Ya. Oke. Eternal memories. Forget me not. Jadi, the best thing in life are the people you've loved, the places you've seen, and the memories you've made along the way. Jadi, banyak di sini yang masih mengingat-ingat yang dulu-dulu, yang sudah berlalu. Sakit hatinya, keindahan tentang dia. Lah sudah berlalu, kalian masih ungkit-ungkit. Karena dia dulu itu seperti dulu untuk apa? Dulu itu cuman dijadikan satu untuk waspada, untuk menuju ke depan. Bukan kita berada di belakang terus, di masa lalu terus. Kalau seperti itu ya itu pilihan juga sih. Kalau kalian mau di masa lalu yang menyenangkan atau menyakitkan, kalau menyenangkan kalian di masa lalu yang menyenangkan terus dalam pikiran kalian akan halu, yo, seperti itu, dan nggak maju. Kalau kalian mengenang yang dulu itu yang buruk terus, ya kalian akan berduka terus. Kapan senangnya? Dan kalian nggak pernah akan maju. Padahal hidup maju loh, bukan hidup itu mundur, maju menuju mana? Mati. Lah, belum sempat senang, belum sempat bener, hanya fokus kepada pasangan dan kemudian mati ya oporek. Aduh, ojo sampai. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai, ya kan? Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang gak berguna. Banyak yang bisa kalian explore untuk menjadi kebahagiaan. Ya toh? Anak seumpamanya. Banyak-banyak bersyukur. Anak gak cacat, alhamdulillah. Itu aja wis. Jangan terlalu muluk-muluk. Ya, oke. Di sini jangan lagi mengenal memori-memori, eternal memories ya. Memori yang tidak pernah hilang, memories yang sulit dihilangkan, yang abadi. Gak ono wis abadi. Di dunia tidak ada yang abadi. Lek abadi urip terus ya, hidup terus. Wong kita mau menuju mati kok, semua yang hidup pasti mati. Seperti itu yang harus diingat. Jangan dalam memori-memori masa lalu membuat kita nggak maju. Ya, melihat ke depan, bukan menoleh ke belakang, nobruk nanti ya. Kalau kita nyetir kan, lihatnya ke depan. Boleh lihat ke belakang untuk lewat spion aja, gitu untuk waspada, menulerek, oke? Dan di sini ada enlightenment, ya. Sarannya adalah kalian butuh pencerahan, no lotus, artinya gini, seperti di kolam ya, tidak ada lumpur, tidak ada teratai, ya. Jadi tidak ada penghalang. Jadi kalian kalau sudah mendapatkan pencerahan, kalian melihat ke depan, ya, melihat ke depan hidup kalian, melangkah itu dengan pandangan yang nggak blur, ya, nggak berkabut, nggak ditutupi energi negatif, sehingga dalam melangkah, mengambil keputusan, mau melangkah kemana itu cerah, jelas, kayak kaca bening, ya. Jangan lihat kaca cermin, lihatnya ke belakang semua. Waduh, gak maju. Yang di depan gak kelihatan. Seperti itu loh. Ya, kayak kita nyetir mobil, itu kacanya biar bening, kasih wiper. Nah, dibersihkan. Nah, begitu juga memori-memori yang jelek-jelek itu dihilangkan, Rek. Menambah luka batin dan itu gak bisa sembuh-sembuh. Ya kalau di sini, ya luka. Kayak saya sering dicakari kucing. Ya. Bisa hilang, kasih obat, kasih salep. Lah kalau di dalam tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab kita sendiri. Tanggung jawab dia yo gak iso. Dia gak bertanggung jawab atas itu. Karena kalian membiarkan jiwa kalian tersakiti. Sebenarnya kalian bisa melindungi jiwa kalian. Karena itu tanggung jawab kalian. Oke, di sini victory and conquest, ya. He who control other may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. Jadi gini, oke lah, kalian mungkin pernah termanipulasi oleh orang ini, ditaklukkan. Ya, dia menang, kalian kalah, anggap saja seperti itu. Tapi sebenarnya enggak, ya. Orang yang bisa menang adalah mengalahkan hal-hal negatif di dalam diri. Kalau saya bilang, kalau kalian bisa seperti ini, yang saya jelaskan tadi, berarti yang menang sebenarnya kalian. Tidak terpilih itu justru suatu
apa ya, sesuatu yang positif, karena kalian dijauhkan dengan orang yang seperti ini, yang nggak positif. Kalau dia bilang nggak dipilih, dia tidak memilih kalian. Kemudian kalian merasa kalah atau mungkin nelangsa. Enggak lah, kalian harusnya merasa menang karena dia apa? Dia masih seperti ini loh energinya, ya. Sebenarnya ini masalah dipilih dan tidak dipilih seperti ini, penaklukan, ya. Tidak perlu menaklukkan dia untuk memilih kalian. Karena sebenarnya alam semesta, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kalian. Ya mungkin bukan dia, dan kalian mungkin saat ini belum bisa membuka hati pikiran kayak mobil ya, menatap ke depan tadi itu belum bersih, jadi nggak bisa melihat ke depan bahwa memang sebenarnya itu nggak baik sama dia. Jadi kalian harus melangkah ke depan tanpa dia, ya seperti itu. Paham ya? Oke, saya kira itu aja. Ini sudah 40 menit lebih. Nggak biasanya saya panjang lebar seperti ini. Mungkin memang karena ini, mungkin nggak tahu ya. Mungkin banyak yang nonton memang. Di sini inisialnya juga banyak. Pembahasannya juga kok ini loh, jelas banget. Harus dijelaskan memang. Jadi bijak-bijak dalam mengambil sikap atau menganalisa ya. Kalian boleh bebas berasumsi, berpersepsi. Tapi bijak ya, bijak ambil yang positif, yang negatif nggak usah diambil ya. Paling tidak apa yang saya berikan, yang saya sampaikan ini ada manfaat positifnya untuk kalian ya. Jangan dilihat dari sudut pandang yang negatif. Ya, karena saya berusaha untuk sharing energi positif di sini ya. Ayo healing ya dari luka batin. Gak apa-apa gak terpilih. Katanya orang Malang gak paten ya. Gak dipilih gak popo ya. Syukur alhamdulillah. Mungkin ada yang memilih saya karena Tuhan sudah menyediakan yang orang-orang yang terbaik untuk saya, bukan elo ya. Duduk kon, bukan kamu. Seperti itu. Oke. Semangat menjadi lebih positif untuk menerima hadiah atau reward dari Tuhan. Cuman ya itu tadi, tergantung sejauh mana kalian berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan gampang ngasihnya. Itu loh. Oke, mungkin kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video-video saya yang lain, judul-judul yang lain, mungkin di sana lebih resonate. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe.